Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Tokoh-tokoh berpengaruh dalam sejarah Mojopahit. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Kerajaan Mojopahit merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang memiliki sejarah panjang. Dalam riwayatnya, terdapat sejumlah tokoh kerajaan Mojopahit yang terkenal. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha ini sempat mengalami masa kejayaan pada abad ke-14. Di masa itu, wilayah kekuasaannya bisa dibilang yang paling luas di Nusantara. Namun sekitar abad ke-15 sampai 16, kerajaan Mojopahit mulai mengalami keruntuhan dan menjadi kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara. Sepanjang sejarah perkembangan kerajaan Mojopahit, terdapat nama-nama yang memiliki peran besar dan menjadi tokoh terkenal di kerajaan yang bermarkas di Jawa Timur tersebut. Berikut tokoh kerajaan Mojopahit yang terkenal. Yang pertama, Hayam Wuruk. Dikutip dari jurnal bertajuk Karakter Tokoh Hayam Wuruk, kerajaan Mojopahit mencapai puncak kejayaan di era kepemimpinan Raja keempat, yaitu Hayam Wuruk, yang berkuasa di tahun 1350 sampai dengan 1389. Sosok Hayam Wuruk adalah raja yang tegas dan pemberani. Dia pandai dalam ilmu pemerintahan, sehingga selama kepemerintahannya tak pernah terjadi gejolak internal maupun eksternal yang dapat merusak tatanan Majapahit. Meninggalnya Hayam Wuruk ini juga menjadi salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Mojopahit, karena terjadinya polemik perebutan kekuasaan yang meruntuhkan kerajaan ini selepas kepergiannya. Yang kedua, Gajah Mada. Meskipun bukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, namun peran Patih ini tak luput dari masa kejayaan Mojopahit bersama dengan Raja Hayam Wuruk. Hal yang terkenal dari sosok Patih Gajah Mada ini adalah Sumpah Amukti Palapa yang dilakukannya. Dilansir dari jurnal Gajah Mada, Sang Mahapatih Pemersatu Nusantara di bawah Mojopahit tahun 1336 Masehi hingga 1359 Masehi. Patih Gajah Mada mampu mengaplikasikan Sumpah Amukti Palapanya sehingga menjadikannya patih yang paling disegani di kerajaan Mojopahit maupun di wilayah-wilayah lain. Falsafah persatuan dan kesatuan yang dicanangkannya itu terbukti telah membawa bangsa ini ke zaman keemasan. Setelah Gajah Mada wafat, Raja Hayam Wuruk kebingungan untuk mencari sosok penggantinya. Bisa dibilang bahwa kehilangan seorang patih ini merupakan cikal bakal menurunnya kerajaan ini. Yang ketiga, Raden Wijaya. Raja bergelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana ini merupakan sosok pendiri kerajaan Mojopahit. Dia memerintah selama 16 tahun, yakni pada tahun 1292 hingga 1309 Masehi. Sebelum mendirikan Mojopahit, Raden Wijaya merupakan menantu dari Raja Kertanegara, penguasa kerajaan Singosari. Runtuhnya kerajaan Singosari karena pemberontakan Jayakatwang ini menjadi cikal bakal Raden Wijaya membentuk kerajaannya sendiri. Kisah paling populer dalam masa Raden Wijaya adalah ketika berhasil membalaskan dendamnya pada Jayakatwang, memanfaatkan bantuan Kekaisaran Mongol. Tak hanya itu, Raja Wijaya juga sempat memukul mundur pasukan Mongol yang telah membantunya dengan cara mengkhianati pasukan milik Kubilai Khan itu. Yang keempat, Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Penguasa Majapahit tidak hanya datang dari kalangan pria saja. Salah satu penguasa wanita yang paling terkenal adalah Ratu Tribhuwana Tunggadewi
Jaya Wisnuwardhani, melansir dari jurnal kedudukan dan peran perempuan dalam masa Jawa kuno, yaitu era Mojopahit. Sepeninggal Jayanegara, Gajah Mada memohon pada Dyah Gayatri agar menjadi penguasa Majapahit berikutnya. Namun sang ratu yang telah sepuh menolaknya dengan halus dan mengajukan putrinya, Tribhuwana Tunggadewi, sebagai penguasa berikutnya. Pada masa kekuasaannya, Tribhuwana Tunggadewi berhasil untuk memperbaiki kekacauan setelah era Jayanegara. Wanita inilah yang mengangkat Gajah Mada sebagai patih. Tidak hanya itu, ratu ini juga berperan dalam menaklukkan wilayah Sadengan, Kedah, Sumatera, dan Bali. Tribhuwana Tunggadewi juga merupakan sosok ibu kandung dari Hayam Wuruk. Selanjutnya Mahapati. Mahapati, perakian patih Dyah Halayudha. Mahapati adalah tokoh penghasut dalam sejarah awal Mojopahit. Namanya disebut dalam Pararaton sebagai pemegang jabatan Rakyat Patih setelah kematian Nambi tahun 1316. Mahapati dalam naskah Pararaton dari Kidung Sorandaka dikisahkan sebagai tokoh licik yang gemar melancarkan fitnah dan adu domba demi ambisinya, yaitu menjadi patih Majapahit. Pada tahun 1995, Mahapati menghasut Ronggolawe supaya menentang pengangkatan Nambi sebagai patih. Sebaliknya, ia juga menghasut Nambi supaya menghukum kelancangan Ronggolawe. Perang saudara pertama pun meletus. Ronggolawe tewas di Sungai Tambak Beras. Pada tahun 1300, Mahapati menghasut Maesa Taruna atau Kepu Anabrang supaya menuntut pengadilan untuk Lembu Sora yang telah membunuh Kepu Anabrang dari belakang saat penumpasan pemberontakan Ronggolawe. Mengingat jasa-jasanya, Lembu Sora dihukum buang oleh Raden Wijaya, Raja Majapahit saat itu. Mahapati ganti menghasut Lembu Sora supaya meminta hukuman yang lebih pantas. Lembu Sora pun berangkat ke ibu kota. Di sana ia tewas dikeroyok tentara istana karena Nambi sudah lebih dulu dihasut oleh Mahapati bahwa Lembu Sora akan datang untuk membuat kekacauan. Pada tahun 1316, Mahapati mengadu domba Nambi dengan Jayanegara. Raja Majapahit saat itu menyarankan supaya Nambi memperpanjang untuk tinggal di Lumajang karena kematian ayahnya yang bernama Pranaraja. Sebaliknya, Mahapati juga menghasut Jayanegara bahwa Nambi tidak mau kembali ke Majapahit karena sedang mempersiapkan pemberontakan. Jayanegara pun mengirim pasukan untuk menghancurkan Lumajang. Dalam Kidung Sorandaka sangat jelas dinyatakan bahwa Mahapati memegang siasat perang melawan Nambi dan Arya Wiraraja. Penyerbuan pertahanan Pejarakan, Nganding, dan Lumajang berhasil dengan baik. Lagi pula sebelumnya, ia sudah menjadi orang kepercayaan raja, sehingga sejak Nambi meninggalkan Majapahit, Mahapati memegang peranan penting dalam pemerintahan Majapahit. Seperti dinyatakan dalam Kidung Sorandaka bahwa Mahapati berusaha dengan berbagai cara untuk dapat menduduki posisi sebagai patih Majapahit. Setelah kematian Nambi, Prabu Jayanegara kemudian mengangkat Mahapati sebagai patih Majapahit sesuai cita-citanya. Pada tahun 1313 terjadi pemberontakan Rakuti. Pemberontakan ini ditumpas oleh Gajah Mada yang kemudian menjadi abdi kesayangan Jayanegara. Setelah pemberontakan itu, hubungan Jayanegara dengan Mahapati mulai renggang. Akhirnya, semua kejahatan Mahapati pun terbongkar.
Mahapati kemudian dihukum mati dengan cara cineleng-celeng, artinya dicincang seperti babi hutan. Tokoh Mahapati hanya terdapat dalam Pararaton dan Kidung Sorandaka. Maha artinya besar, Pati artinya penguasa. Maksudnya ialah orang yang memiliki ambisi besar untuk menjadi seorang penguasa. Sehingga dapat diperkirakan nama Mahapati bukanlah nama asli, melainkan nama julukan. Tokoh Mahapati menjadi pati setelah tahun 1316 oleh Slamet Mulyana dalam bukunya Menuju Puncak Kemegahan 1965. Mahapati disamakan dengan rakyat Pati Dyah Halayudha yang namanya tercatat dalam Prasasti Siddhateka tahun 1323. Ditinjau dari nama Halayudha, jelas kalau ia masih golongan bangsawan, karena gelar dia pada zaman itu sama artinya dengan Raden pada zaman selanjutnya. Misalnya, Nagara Kertagama yang ditulis pada abad ke-14 menyebut nama pendiri Majapahit adalah Dyah Wijaya. Sedangkan dalam Pararaton yang dikarang sekitar abad 16, namanya sudah berubah menjadi Raden Wijaya. Dyah Lembutal. Dyah Lembutal adalah nama ibu Raden Wijaya, pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Majapahit. Menurut Pustaka Yatyaraja Ibumi Nusantara, Dyah Lembutal atau Dyah Singamurti ialah putri dari Mahesa Cempaka dan cicit dari Ken Arok dan Ken Dedes. Dari putra mereka Mahesa Wongatelang, Lembutal menikah dengan Rakyan Jayadharma, putra Prabu Guru Dharma Siksa, raja kerajaan Sunda Galuh yang memerintah tahun 1175 hingga 1297. Dari perkawinan itu lahir Raden Wijaya. Rakyan Jayadharma menjadi putra mahkota yang berkedudukan di Pakuan. Akan tetapi ia meninggal dunia karena diracuni oleh musuh. Sepeninggal suaminya, Dyah Lembutal membawa Raden Wijaya pergi dari Pakuan. Keduanya kemudian menetap di Singosari, negeri kelahiran Lembutal. Dengan demikian, naskah di atas menunjukkan kalau Raden Wijaya memiliki hubungan darah dengan keluarga kerajaan Sunda Galuh. Lain halnya dengan negara Kertagama. Menurut naskah ini, Dyah Lembutal bukan seorang perempuan, melainkan seorang laki-laki. Disebutkan bahwa ayah Raden Wijaya bernama Lembutal, putra Narasingamurti. Lembutal dikisahkan sebagai seorang perwira Yuda yang gagah berani. Sementara itu, Pararaton yang juga berkisah tentang sejarah Majapahit menyebut Raden Wijaya sebagai putra Narasingamurti. Di antara naskah-naskah di atas, kiranya Nagara Kertagama yang paling dapat dipercaya, karena naskah ini ditulis tahun 1365, hanya berselang 56 tahun setelah kematian Raden Wijaya. Berita dalam Nagara Kertagama diperkuat oleh prasasti Pahlawi yang diterbitkan langsung oleh Raden Wijaya sendiri tahun 1305. Dalam prasasti itu, Raden Wijaya mengaku sebagai anggota asli Wangsa Rajasa, yaitu dinasti yang menurut Pararaton didirikan oleh Ken Arok, penguasa pertama kerajaan Singosari. Dyah Wijat atau Raja Dewi Maharaja. Dyah Wijat alias Raja Dewi Maharajasa adalah putri bungsu Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Dyah Wijat adalah putri Raden Wijaya yang lahir dari Gayatri. Ia memiliki kakak kandung bernama Dyah Kitarja dan kakak tiri bernama Jayanegara. Pararaton mengisahkan Jayanegara yang menjadi raja kedua.
merasa takut tahtanya terancam, sehingga dia Kitarja dan dia Wiyat dilarang menikah. Baru setelah ia meninggal tahun 1328, para kesatria berdatangan melamar kedua putri tersebut. Setelah diadakan sayembara, diperoleh 2 orang kesatria, yaitu Cakradhara sebagai suami Dyah Kitarja dan Kudamarta sebagai suami Dyah Wiyat. Kudamarta kemudian bergelar Wijaya Rajasa atau Brewengker atau Batara Prameswara Ring Pamotan. Dari perkawinan itu lahir Padukosari yang menjadi permaisuri Hayam Wuruk, putra Dyah Kitarja Tribhuwana Tunggadewi. Pada pemerintahan Jayanegara, Dyah Wiyat diangkat sebagai raja bawahan di Kediri, bergelar Raja Dewi Maharajasa atau Bredaha. Jabatan ini terus dipegangnya sampai ia meninggal pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, keponakan sekaligus menantunya. Dalam pemerintahan Hayam Wuruk, Raja Dewi tergabung dalam Sabta Prabu, yaitu semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga raja. Tidak diketahui dengan pasti kapan Raja Dewi meninggal. Para raton hanya menyebut kematiannya setelah pengangkatan Gejah Enggon sebagai patih tahun 1371. Raja Dewi kemudian dimakamkan di Adilangu dengan candi bernama Purna Wisesa. Kebu Anabrang, Mahisa Anabrang, atau juga disebut dengan nama Kebu Anabrang dan Lembu Anabrang, adalah seorang senopati kerajaan Singosari yang diutus untuk menjalin persahabatan dengan kerajaan Malayapura dan dikenal sebagai ekspedisi Pamalayu di tahun 1288. Mahisa Anabrang telah menaklukkan seluruh wilayah Melayu, termasuk kerajaan Melayu, Jambi, dan Sriwijaya. Prasasti Kuburajo diduga kuat Mahisa Anabrang ini adalah orang yang sama dengan tokoh yang dikenal sebagai Adwaya Brahman atau Adwaya Warman, ayah dari Aditya Warman yang disebutkan dalam Prasasti Kuburajo I di Kuburajo, Limokaum, dekat Batu Sangkar, Sumatera Barat. Menurut pembacaan Profesor H. Kern yang diterbitkan tahun 1917, tertulis bahwa batu prasasti itu dikeluarkan oleh Aditya Warman yang merupakan putra dari Adwaya Brahman dari keluarga Indra. Dinyatakan juga bahwa Aditya Warman menjadi raja Kanaka Medini atau Swarnadwipa. Prasasti Padang Rojo. Nama tokoh ini juga ditemukan dalam prasasti yang tertulis di alas Arca Mogapasa yang ditemukan di Padang Rojo, dekat Seilengsat, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Menurut pembacaan R. Pitono, tertulis bahwa arca itu adalah hadiah perkawinan Kertanegara kepada seorang bangsawan Sumatera, dan bersama dengan ke-14 pengiringnya, dan Saptaratna dibawa dari bumi Jawa ke Swarnabumi, dan bahwa Rakyan Mahamantri Dyah Adwaya Brahma adalah salah satu seorang pengawal arca tersebut. Membantu Mojopahit. Setelah berhasil melaksanakan tugasnya, Mahisa Anabrang membawa Darajingga beserta keluarganya dan Darapetak kembali ke Pulau Jawa untuk menemui Kertanegara, raja yang mengutusnya. Setelah sampai di Jawa, ia mendapatkan bahwa sang Kertanegara telah tewas dan kerajaan Singosari telah musnah oleh Jayakatwang, Raja Kadiri. Jayakatwang itu sendiri telah tewas dibunuh pasukan Mongol yang akhirnya diserang oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Mojopahit yang merupakan lanjutan dari kerajaan Singosari. Oleh karena itu, Darapetak, adik Darajingga, kemudian dipersembahkan kepada Raden Wijaya, yang kemudian memberikan keturunan Raden Kalagemet atau Sri Jayanegara,
Raja Majapahit kedua. Dengan kata lain, Raja Majapahit kedua adalah keponakan Mahesa Anabrang dan sepupu Adityawarman, pendiri Kerajaan Pagaruyung. Perjalanan Mahesa Anabrang dalam kancah politik Majapahit sendiri terbilang cukup panjang. Seperti misalnya terlibat dalam penumpasan pemberontakan Ronggolawe. Ia gugur dalam tugas di tangan Lembu Sora. Keturunan Mahesa Anabrang dari pernikahannya dengan Dara Jingga memiliki putra menurut Babat Arya Tabanan. Arya Cakradara, suami dari Tribuana Wijaya Tunggadewi. Arya Damar atau Adityawarman, raja di Palembang, Pagaruyung, dan Melayu atau Jambi, Kerajaan Dharmasraya. Arya Kenceng, Raja Tabanan Bali. Arya Kotawandira, Arya Sentong, Arya Belok. Merekalah yang bersama-sama Gajah Mada berperang untuk menaklukkan Bali berdahulu pada sekitar tahun 1340. 4 putra yang terakhir menetap dan mempunyai keturunan di Bali. Arya Kenceng kemudian menurunkan raja-raja Tabanan dan Badung. Wilayahnya kira-kira meliputi Kabupaten Badung dan kota Madya Denpasar yang terkenal dengan Perang Puputan ketika menghadapi penjajah Belanda pada tahun 1906.